Baik, Udah. tadi sudah dipresentasikan oleh saya sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi anggota kelompok yang lain ya. Silakan untuk Teh Syarifah Meliza presentasikan hasil dari topik 3 terlebih dahulu ya. Silakan. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen. Sebentar ya, kok ini nggak ada. Sudah nampak? Sudah, Sudah? sudah. Oke, baik. Uh, Baik, sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil kerja hasil observasi saya di SMA Negeri 13 Bandung. Yang pertama di topik 3 yaitu tentang telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, adapun yang menjadi pembahasan dalam topik ini yaitu yang pertama ada observasi lapangan terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan atau tempat PPL. Yang kedua yaitu penilaian terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan dari perspektif karakter peserta didik. Yang ketiga yaitu pengamatan terhadap kondisi lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran dan hasil pengamatan. Yang keempat yaitu rancangan atau rencana aksi nyata terkait dengan konsep kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya yaitu observasi lapangan terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan. Pelaksanaan PPL dilakukan di SMA Negeri 13 Bandung yang merupakan salah satu sekolah negeri menengah atas di Kota Bandung. Alamatnya yaitu di Jalan Raya Ciberem nomor 52 Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekolah ini terdiri dari kelas 10 sebanyak 10 kelas, yaitu dari 10.1 sampai dengan 10.10. Sedangkan untuk kelas 2, kelas 11-nya yaitu sebanyak 8 kelas, yaitu 10 IPA 1 sampai dengan IPA 4 dan kelas 11 IPA 1 sampai dengan kelas 11 IPA 4. Ya, sedangkan untuk IPS-nya yaitu IPS 1 sampai dengan IPS 4. Untuk kelas 3-nya terdiri dari 8 kelas, yaitu 6 kelas untuk jurusan IPA dan maaf ini ada kesalahan 10 kelas, 4 kelas untuk jurusan IPS. Untuk luas tanah dan bangunan yang dimiliki SMA Negeri 13 Bandung yaitu 3.785 meter kuadrat. Jumlah peserta didik di SMA Negeri 13 Bandung sebanyak 1.016 orang, yang terdiri dari 379 siswa laki-laki dan 637 siswa perempuan. Sedangkan untuk observasinya dilakukan di kelas 10-9 yang berjumlah 36 orang siswa. Adapun selanjutnya penilaian terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan dari perspektif karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Yang kedua observasi pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir yaitu observasi modul ajar atau RPP. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Berikut hasil observasi mengenai karakteristik peserta didik di kelas 10-9. Yang pertama ada dari segi budaya sekolah, yaitu secara umum apakah profil pelajar Pancasila di dalam sekolah. Jawabannya yaitu budaya sekolah di SMA Negeri 13 Bandung menerapkan ketertiban, kerapihan, dan kesopanan kepada peserta didiknya. Walaupun memiliki luas tanah yang terbilang cukup kecil, namun suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal karena didukung dengan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran.
Selanjutnya yaitu budaya kelas, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dilakukan di awal sebelum proses pembelajaran dan kesepakatan terbentuk dari hasil diskusi antar guru dan peserta didik dan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya keterlibatan peserta didik. Apakah peserta didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung? Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Jadi dalam proses pembelajaran peserta didik termasuk aktif dalam pembelajaran walaupun masih ada beberapa yang maksudnya masih kurang aktif. Selanjutnya yaitu identifikasi kesiapan siswa. Apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam. Adapun hal yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik yang beragam yaitu dengan mengadakan pretest. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Guru dalam merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat ialah memberikan bimbingan guru secara personal untuk meningkatkan kadar kepercayaan diri dari peserta didik. Selanjutnya perkembangan sosial, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar, misalnya dalam kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Dari hasil observasi yaitu perkembangan sosial peserta didik selama proses pembelajaran dibangun oleh guru melalui kegiatan diskusi kelompok, sehingga mereka dapat peka terhadap situasi, berempati, saling menghargai antara perbedaan pendapat, serta interaktif dan komunikatif dengan teman sejawat dalam kelompok diskusinya. Selanjutnya perkembangan moral atau spiritual. Apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik? Perkembangan sikap moral atau spiritual peserta didik di SMA Negeri 13 Bandung sudah terbangun cukup baik. Terlihat dari sikap peserta didik dan disiplinnya peserta didik dalam mengikuti peraturan atau tata tertib sekolah. Walaupun masih ada beberapa siswa yang masih kurang disiplin saat pembelajaran seperti keluar masuk kelas, tidur, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu observasi pelaksanaan pembelajaran. Observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 10-9 yaitu pada topik materi alat pembayaran non tunai. Observasi dilakukan berdasarkan beberapa aspek yang diamati yaitu apakah semua peserta didik benar telah belajar dengan topik pembelajaran hari ini, bagaimana proses mereka belajar. Yang kedua yaitu mengapa peserta didik tersebut tidak dapat belajar dengan baik. Menurut Anda apa penyebab dan bagaimana alternatif solusinya? Yang ketiga itu bagaimana usaha guru dalam mendorong peserta didik yang tidak aktif untuk belajar, apakah usaha tersebut berhasil. Yang selanjutnya, apakah pembelajaran berjalan dengan efektif? Semua kegiatan yang diberikan bermakna untuk peserta didik, semua peserta didik terlibat aktif dan tidak ada yang idle. Yang selanjutnya, bagaimana usaha guru membantu peserta didik dalam yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu bagaimana usaha guru dalam memfasilitasi peserta didik yang lebih cepat dari rata-rata kelas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu observasi modul ajar atau RPP. Aspek-aspek yang akan ditelaah dari dokumen perencanaan pembelajaran dan asesmen yaitu yang pertama capaian pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, modul ajar, penyesuaian pembelajaran dengan capaian dan karakteristik peserta didik, asesmen formatif dan sumatif, serta evaluasi pembelajaran dan asesmen. Modul ajar atau RPP yang ditelaah adalah modul ajar atau RPP kelas 10 mengenai topik kelangkaan sebagai inti masalah ilmu ekonomi. Adapun komponen pendukung yaitu kelengkapan komponen minimum, esensial dan bermakna, berkesinambungan, kontekstual, sederhana. Kesimpulannya dalam lembar observasi lingkungan belajar ini membahas beberapa hal diantaranya yaitu observasi kualitas pembelajaran di kelas, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, latar belakang sosial ekonomi yang beragam, kepemimpinan institusional oleh kepala satuan pendidikan, iklim keamanan di satuan pendidikan, iklim kebinekaan, iklim kesetaraan gender,
iklim inklusivitas, dan dukungan orang tua dan peserta didik dalam satuan pendidikan. Dengan melihat beberapa hal di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan belajar di SMA Negeri 13 Bandung sangat kondusif, dapat menghargai perbedaan baik dari sosial ekonomi, budaya, agama, dan keterbatasan fisik. Selain itu, sekolah juga sangat mendukung prestasi peserta didik di sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi saran, saya persilakan. Baik, Oke, baik, terima kasih ya. Izin bertanya, untuk selama guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran, menurut Teh Syarifah, kira-kira hal-hal yang kurang dari ketika guru menyampaikan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu? Bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas? Adakah hal-hal yang terkait dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang kurang gitu, dalam pelaksanaan pembelajarannya? Hal-hal yang kurang dalam proses pembelajaran ya? Ya. Ketika saya observasi di kelas 10-9, menurut saya masih ada yang kurang sih, seperti penggunaan teknologi ya. Karena seharusnya guru kan sekarang udah bisa menggunakan teknologi, tetapi guru bersangkutan masih belum menggunakan teknologi. Nah, kedua, dalam proses pembelajaran, gurunya langsung kayak menyerahkan kepada peserta didik, walaupun kan sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka, tetapi kan peserta didik juga butuh penguatan dari si guru. Tetapi yang saya lihat, guru cuma membagikan peserta didik ke dalam kelompok, terus selanjutnya mereka berdiskusi sendiri, tanya jawab sendiri, begitu saja tanpa ada penguatan dari guru. Mungkin itu hal-hal yang masih kurang dalam pembelajaran. Oke, baik, terima kasih, cukup ya. Silakan ada yang tanyakan lagi. Teh Lilis, silakan, Lilis Mejayani. Baik, terima kasih pada moderator telah memberikan kesempatan. Ya, di sini saya ingin bertanya ya. Tadi kan sudah dijelaskan hal-hal yang menurut Syarifah kurang dalam pembelajaran ya. Yang ingin saya tanyakan itu, setelah melihat kekurangan tersebut, apa sih strategi yang nantinya akan dilakukan sama Syarifah supaya terbentuknya pembelajaran yang optimal dan efektif? Oke, baik, atas pertanyaannya sangat bagus ya. Apa hal-hal yang mungkin kita perbaiki ya sebagai calon guru yang profesional. Jadi mungkin sekarang kan kita maksudnya kita berada di perkembangan teknologi. Mungkin kita bisa menggunakan teknologi seperti pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang sangat interaktif gitu, atau melalui video-video. Terus bisa juga menggunakan PowerPoint. Artinya kita bisa menggunakan teknologi, apalagi di SMA 13 Bandung, menurut saya untuk seperti proyektor itu sudah berada di setiap kelas. Jadi tidak ada kendala untuk menggunakan misalnya kayak seperti PPT. Kalau misalnya pun nanti proyektornya tidak jalan, mungkin kita bisa share karena di sana ada sistem setiap materi yang ingin diajarkan itu bisa di-sharekan kepada peserta didik karena mereka rata-rata membawa HP. Nah, selain itu seperti untuk penilaian, kita juga bisa menggunakan, sekarang kan lagi booming-boomingnya platform seperti Wordwall atau Quizzes. Nah, itu bisa, menurut saya itu bisa membangkitkan semangat peserta didik. Karena kan seperti Wordwall itu bisa bermain juga. Mereka dalam menjawab pertanyaan itu juga seperti bermain gitu. Nggak cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Mungkin itu dari saya. Bagaimana? Cukup ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Tidak yang ditanyakan lagi? Baik, kalau cukup, silakan ditutup. Syarifah.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.